Halo semua, apa kabar? Kembali bersama saya Chang Lao She di acara Kelimpahan Alkitabiah. Semua udah makan? Saya harap semua udah ya. Sebelum saya mulai acara hari ini, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya bukan pendeta, saya ibadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya bekerja sebagai perencana keuangan. Saya menjual produk asuransi Allianz. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan kontak saya. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu bahwa semua tayangan saya itu bisa ditemukan di YouTube. Saya punya channel YouTube namanya Kelimpahan Alkitabiah. Saya juga ada IG, IG-nya namanya sama. Selain daripada siaran ini, ada siaran yang dulu-dulu, terus ada renungan harian. Bisa ditonton semuanya, lengkap. Hari ini saya mau lanjutin yang kemarin. Kemarin saya ngomongin soal pembahasannya, judulnya adalah kesabaran. Ini nih kata-kata yang orang suka ngomong dan orang punya definisi, tapi sebetulnya kurang tepat. Orang tuh kadang-kadang begini ya, kalau misalnya bilang ya, keadaan lagi begini ya, sabar ya, sabar, sabar ya, sabar. Sabar itu maksudnya begini, kalau keadaan lagi jelek ya udah kita bertahan aja. Sebetulnya kalau dalam Alkitab sabar itu maksudnya bukan itu. Dalam Alkitab sabar itu maksudnya adalah kita ini tetap percaya walaupun keadaannya nggak kelihatan baik. Sekali lagi, sabar itu maksudnya kita tetap percaya sama Tuhan walaupun keadaannya jelek. Tetap percaya sama janji Tuhan walaupun kita nggak lihat apa-apa. Ada sekali kejadian waktu si Elia bilang waktu si Elia habis selesai perang sama nabi-nabi Baal, dia bilang hujan akan turun. Lalu dia suruh bujangnya itu cek awan. 7 kali dia ngecek, setelah yang ketujuh baru bujangnya bilang ada satu awan kecil sebesar telapak tangan. Yang 6 pertama gak kelihatan apa-apa. Nah, jadi orang itu kadang-kadang mereka itu berpikir bahwa kalau namanya sabar ya lagi susah nih ya. Ya udah diem aja lah. Apalagi sekarang mungkin lagi PPKM gitu ya. Lagi PPKM orang mungkin pikir ya keadaan lagi begini ya udahlah kita sabar aja lah, kita tunggu aja lah, kita lihatlah, wait and see. Itu yang biasanya orang suka ngomong. Tetapi wait and see ini bukan Tuhan. Wait and see ini bukan Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu kalau dia ngomong, janjinya adalah ya dan amin. Sudah pasti. Kapan dong? Kapan? Kapannya itu sebetulnya sudah terjadi. Keberhasilan Anda itu sudah terjadi. Anda sudah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Anda sudah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kapan itu? Waktu Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah menjadi orang yang sukses. Nih, coba kita pikirin ya. Tuhan itu kan Tuhan ya, Tuhan itu kan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu raja, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu keren banget nih. Coba kita pikirin gampang aja lah, kayak orang kaya lah. Kira-kira kalau bapak kita orang kaya apa bukan? Pasti iya dong, betul ya. Kalau orang tua kita orang kaya, kita otomatis ya jadi orang kaya. Tapi enggak semua orang berpikir kalau Allah kita luar biasa, kita otomatis luar biasa. Padahal prinsipnya sama. Pertanyaannya sebetulnya begini nih. Tuhan itu sebetulnya sukses apa enggak? Tuhan itu sebetulnya hebat apa enggak? Tuhan itu sebetulnya diberkati apa enggak? Tuhan itu sebetulnya kaya apa enggak? Kalau iya untuk semua jawaban itu berarti kita semua adalah orang-orang itu sama. Kita sama Tuhan statusnya sama. Kenapa? Kita kan anaknya.
Jadi kalau Tuhan itu sukses, berarti kita sudah menjadi orang yang sukses secara otomatis. Nah, masalahnya apa sih? Masalahnya adalah kita tidak percaya. Sabar itu adalah kita tetap percaya walaupun kita nggak lihat apa-apa. Minggu lalu saya udah jelasin nih, kalau misalnya orang nih, kalau misalnya dia sudah, kan Tuhan sudah janji orang akan berhasil apa segala macam, tapi bisa aja di dalam praktek orang ternyata nggak semulus itu. Terus bagaimana dong? Ya tetap percaya. Ini nih namanya kesabaran, tetap percaya. Apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam hidup kita, kita harus tetap percaya. Ini yang namanya kesabaran. Kalau misalnya kita nggak sabar, ya kita bubar. Kalau nggak sabar ya bubar. Jadi sebagai orang Kristen, kita ini hidupnya harusnya dikendalikan sama apa yang kita percayai, bukan sama apa yang kita lihat. Kita lihat ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 7. Kami hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Kami hidup. Kami ini siapa? Yang ngomong ini kan Paulus. Paulus ini lagi ngomong nih di atas-atasnya nih. Betapa beratnya dia itu menjalani panggilannya sebagai seorang rasul. Kalau kita baca ceritanya kita tahu. Dia ngalamin macam-macam. Dipukulin orang, dilemparin batu, kapal karam dan sebagainya, di penjara. Hidup itu tuh buat dia nggak gampang. Tapi dia bilang hidup itu karena percaya, bukan karena dia ngeliat. Artinya apa yang dia lihat buat dia nggak penting. Apa yang Anda sekarang lihat di dalam hidup Anda, yang buruk-buruk, itu semua tidak penting. Nah loh, begini, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Apa yang Anda lihat di depan mata Anda itu namanya adalah fakta. Jadi ada macam-macam level kebenaran. Paling bawah itu namanya adalah asumsi. Di atasnya itu adalah fakta. Di atas fakta adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini bisa ditemukan di dalam firman. Asumsi dan fakta akan kalah oleh kebenaran. Tetapi kebenaran itu adalah sesuatu yang harus disokong dengan iman. Kebenaran tidak akan terjadi kalau tidak ada iman yang menyokongnya. Artinya kita mesti terus-menerus percaya. Ini yang namanya sabar nih. Sabar itu bukan kalau kita lagi susah, oh ya sabar ya kita tunggu aja lah, kita lihatlah bagaimana. Enggak, kita tetap percaya bahwa kita adalah orang yang sudah sukses. Kita adalah orang yang akan berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Itu yang kita pegang. Jadi kalau misalnya kita lihat nih keadaan belum terjadi, jangan kita lelah. Jangan kita lelah. Amsal berkata bahwa jika kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Justru pada waktu keadaan itu kayaknya semakin buruk, kita harus semakin bersabar. Harus semakin bersabar maksudnya adalah harus semakin menguatkan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Saya pernah sharing tentang Daud kalau nonton rekaman saya sebelum-sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya share sedikit di sini. Jadi Daud itu dia tinggal di Ziklag waktu itu. Dia tinggal di Ziklag. Habis itu dia waktu suatu kali dia lagi pergi menyerbu, tiba-tiba tempatnya dia diserbu oleh orang Amalek. Semua harta mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka semuanya lagi ditangkap. Orang-orang ini semuanya down sekali, mereka nangis, prajurit-prajurit mereka nangis, sampai mereka nggak bisa lagi menangis. Udah nggak ada lagi air mata yang bisa keluar. Mereka sedih luar biasa. Dalam keadaan yang paling down itu, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Setelah itu,
Dia minta effort dibawakan kepada dia tanya sama Tuhan apa yang harus dia lakukan, Tuhan bilang kejarlah, dia pasti akan dapat. Dan benar, bukan cuma sekedar dapat, dia bahkan dapat lebih daripada apa yang dia hilangkan. Jadi tadinya dia cuma hilang dia punya harta sendiri, istri dan anak-anaknya, tetapi waktu dia berhasil menangkap semua orang itu, mereka dapat jarahan-jarahan karena orang Amalek itu sebelumnya bekas pergi ke tempat-tempat lain juga untuk menjarah. Jadi Daud menjadi semakin kaya. Bukan cuma itu, beberapa lama setelah kejadian itu dia bahkan menjadi raja Israel. Semua ini bisa terjadi ketika dia down. Semua ini bisa terjadi karena waktu dia down itu, dia memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Jadi ada suatu kuasa yang luar biasa di dalam yang namanya kesabaran. Ada suatu kuasa yang luar biasa yang membuat orang bisa terus-menerus melakukan sesuatu tanpa dia melihat hasil hanya karena dia cuma percaya doang sama Tuhan. Bayangkan. Jadi kesabaran ini adalah sesuatu yang orang Kristen ini perlu praktekkan di dalam hidupnya. Ini bukan cuma sekedar suatu teori. Tuhan itu mau supaya setiap anaknya itu mempraktekkan kesabaran ini. Kenapa? Tanpa kesabaran tidak akan ada hal-hal besar yang terjadi. Tanpa ada kesabaran tidak akan ada rencana Allah yang besar yang luar biasa akan terjadi. Begitu orang ketemu tantangan lalu dia lupa sama janji Allah, orang itu menjadi tidak sabar sehingga dia tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Bukan Tuhan gak mau pakai orang itu tidak bisa dipakai. Hanya orang yang sabar aja yang bisa dipakai Tuhan. Jadi, kesabaran itu bukan sesuatu yang bersifat pasif. Kesabaran itu bukan sesuatu yang bersifat pasif. Kesabaran itu adalah sesuatu yang bersifat aktif. Kesabaran adalah sesuatu yang kita harus terus-menerus kerjakan. Sama seperti keselamatan. Maksudnya bukan keselamatan itu artinya kita kalau kita nggak kerjakan terus kita masuk neraka. Bukan. Maksudnya kita perlu terus-menerus mengerjakan keselamatan kita adalah kita ini perlu terus-menerus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Dan kita hidup berpadanan dengan Injil. Kesabaran itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dan kita perlu hidup sesuai dengan itu. Kesabaran kita lihat di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sekali lagi. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kesetiaan itu dalam bahasa Inggris itu kan faithfulness, tapi bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah iman. Jadi iman dan kesabaran itu bekerja bersama-sama. Iman itu adalah dasarnya dan ditariknya itu pakai yang namanya kesabaran. Jadi iman ini namanya kesabaran. Orang Kristen tidak bisa ngomong begini nih, oh saya tidak sabar orangnya. Ini adalah kebohongan. Jadi tadi ada 3 level kebenaran ya, asumsi, fakta, sama kebenaran. Ini kebohongan nih. Tidak ada orang Kristen yang tidak sabar. Adanya orang Kristen yang tidak mau sabar. Semua orang Kristen, dia sudah menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena waktu dia percaya Yesus, dia punya semua buah roh. Semua buah roh sudah ada di dalam diri orang itu. Ini adalah kebenaran. Walaupun tidak semua orang memanifestasikannya, tidak semua orang mempercayainya, tetapi semua orang sudah punya.
Bisa nggak kita punya sesuatu tanpa kita gunakan? Bisa. Misalnya kita punya TV 5. Kita nggak mungkin nonton 5-5-nya sekaligus ya, kita nonton 1. Yang 4 lainnya kita nggak pakai. Sama seperti kesabaran ini, Tuhan sudah kasih 9 buah roh ini, termasuk salah satunya adalah kesabaran. Tetapi kita bisa pilih untuk kita tidak mau pakai. Nah, jadi kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kesabaran ini. Semuanya sekarang tergantung kita. Kalau kita percaya terus, kita akan praktek. Kalau kita nggak percaya, kita nggak praktek. Kalau kita terus-menerus percaya bahwa kita bukan orang yang sabar, kita nggak mau jadi orang sabar, kita nggak bisa jadi sabar, jadilah sesuai dengan imanmu. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang sabar, maka kita akan menuai buahnya, yaitu kita menjadi orang yang sabar. Sekali lagi, sabar itu bukan pasrah menerima keadaan, bukan. Sabar itu adalah tetap beriman walaupun kita tidak melihat apapun. Gak ada kemajuan, gak ada sesuatu yang terjadi. Suatu kali Tuhan menampakkan dirinya dan muncul di depan Paulus, lalu dia bilang begini, kamu bertahan karena banyak umatku di kota ini. Nah, waktu kata-kata itu terjadi, itu di Korintus, belum banyak orang Kristen di Korintus. Belum banyak. Tetapi Paulus mengambil kebenaran itu dan mempercayainya sehingga akhirnya dia melihat memang benar banyak orang di Korintus menjadi orang percaya. Sama seperti waktu Daud ketemu Goliat. Semua orang Israel lainnya melihat Goliat itu menakutkan. Hanya satu-satunya orang yang melihat Goliat itu sebagai sesuatu yang nggak serius, cuman nggak terlalu penting, cuman Daud doang. Kenapa? Karena dia sabar. Dia melihat dengan iman. Dia tahu bahwa tidak ada orang yang bisa melawan orang-orang yang disertai oleh Allah. Jadi dia nggak takut sama Goliat. Ini namanya sabar. Ini namanya sabar. Kita perlu ingat terus-menerus. Kita perlu ingat terus-menerus nih bahwa kita ini sudah menjadi orang yang sabar. Tuhan sudah kasih kita iman, Tuhan sudah kasih kita kesabaran. Ya beserta dengan yang lain juga, kasih sukacita dan sebagainya, bla bla segala macam. Semuanya udah punya kita. Tetapi yang hari ini saya mau fokuskan, saya mau konsentrasikan adalah kesabaran itu kita sudah punya. Kesabaran itu kita sudah punya. Artinya kita bisa pilih mau pakai atau enggak. Bagaimana cara pakainya? Dengan kita mempercayainya. Kalau kita percaya kita adalah orang yang sabar, kita akan sabar. Kalau kita percaya kita bukan orang sabar, ya jangan heran kita gak sabar. Kalau misalnya kita yakin, kita akan lihat buahnya. Ini cara kerjanya sama Tuhan. Tuhan itu mencari orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada janjinya, orang-orang yang percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Itu yang Tuhan pegang. Nah, kita ini bukan cuma sekedar orang-orang biasa-biasa doang. Kalau kita percaya Yesus nih, kita lebih hebat daripada orang paling kaya di dunia sekalipun. Kenapa? Karena Yesus lebih dari segala sesuatunya. Orang itu suka salah mengerti. Dipikir bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang punya uang banyak, orang yang punya kekuasaan tinggi. Enggak. Orang yang hebat adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Allah. Nah, supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Allah, kita mesti punya yang namanya kesabaran. Supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Allah, kita mesti punya yang namanya kesabaran. Sekali lagi terakhir, kesabaran itu bukan kita pasrah menerima keadaan, tetapi kesabaran itu adalah kita tetap mempercayai janji Allah
pada kondisi apapun. Tetap mempercayai Allah dan mempercayai janjinya pada kondisi apapun. Sampai sini dulu, saya mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, mau komen, silakan kontak ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke. Nah, sekarang saya mau ajak kita semua lihat satu tokoh di Alkitab yang luar biasa sabar menurut saya. Luar biasa sabar. Namanya siapa? Namanya adalah Nuh. Kita lihat di Kejadian 6. Kejadian 6 ayatnya ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu, dan lapislah dengan ter dari dalam dan dari luar. Engkau harus membuat bahtera dengan panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Engkau harus membuat sebuah jendela pada bahtera itu, dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas. Engkau harus memasang pintu bahtera itu pada lambungnya. Engkau harus membuat bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi untuk memusnahkan semua manusia yang hidup di bawah langit ini. Segala yang ada di bumi akan mati. Jadi, si Nuh ini mendapat suatu perintah sama Tuhan untuk membuat bahtera. Bahtera itu kapal yang gede. Seberapa gede kapalnya? Kapalnya itu segede lapangan bola kira-kira. Kurang lebih segede lapangan bola, gede ya. Jadi lapangan bola kan panjangnya sekitar 100-an meter. Lebarnya sekitar berapa ya? 30-an meter kali ya. Ini mungkin lebih lebar sedikit. Sekitar 50-an meter. Jadi dia harus bikin kapal 100-an meter kali 50-an meter. Tingginya mungkin sekitar 30-an meter. Jadi kita pikirkan dulu. Nuh itu tinggal di gunung. Terus mereka itu mungkin belum pernah melihat yang namanya kapal. Nuh itu mungkin gak pernah seumur hidupnya melihat kapal. Jadi dia benar-benar pegang janji Allah dan dia kerjain aja. Dia gak ngerti apa yang dia perbuat. Tapi dia tetap melakukannya. Berapa lama sih dia selesaikan itu? Ini yang kerjain kan sedikit gak banyak. Yang kerjain itu, kalau kita baca di dalam cerita, yang masuk ke dalam kapal itu kan ada 8 orang. Nuh sama istrinya, sama 3 orang anaknya, sama istrinya masing-masing. Jadi 8 orang. 8 orang ini anggaplah mereka semuanya kerja nih. Anggaplah mereka semua kerja. Terus mereka harus bikin kapal segede lapangan bola. Dan waktu itu belum ada perlengkapan canggih-canggih. Jadi kita harus bayangkan dulu nih. Berapa lama kira-kira dibutuhkan waktu untuk membuat semua itu? Para ahli Alkitab memperkirakan bahwa ini semuanya makan waktu kurang lebih sekitar 100-120 tahun. Sekali lagi ya, para ahli memperkirakan bahwa semua ini butuh waktu sekitar 100-120 tahun. Bagaimana caranya orang bisa terus memegang janji Allah sampai 120 tahun? Ini namanya kesabaran. Kita bayangkan nih. Oke lah, orang zaman dulu umurnya panjang lah. Orang zaman dulu umurnya panjang. Nuh itu umurnya sampai 900 tahun. Kayaknya sekitar 900 tahun, saya rada lupa. Dia pakai kira-kira 1/10, 1/10, 1/8 guys, 1/8 dari umur hidupnya buat bikin kapal. 1/8. Kalau sekarang misalnya katakanlah orang rata-rata umurnya sekitar 70 tahun. 1/10-nya berarti kurang lebih sekitar 7,5 tahun.
Bayangkan kita harus melakukan sesuatu selama 7,5 tahun. Tanpa kita jelas nih sebetulnya mau ngapain. Zamannya Nuh itu ya belum pernah ada yang namanya hujan. Hujan tuh belum terjadi. Hujan tuh belum terjadi. Jadi ini sebetulnya membingungkan. Tuhan mau datengin air bah bagaimana bentuknya gak ngerti. Karena hujan gak pernah terjadi. Nuh gak pernah lihat hujan. Tetapi dia lakukan aja sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ini adalah yang namanya sabar. Sekarang ya kalau kita lihat orang ya, kita bilang nih, oh iya kita dengar orang ngomong gini, oh iya saya dapat nih dari Tuhan. Baru kerja sebentar, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 2 bulan. Terus ngomong begini, aduh kok kerjaannya kayak begini ya. Nggak ada 7,5 tahun. Nggak ada setahun. Tetapi dia sudah mulai mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dipercayainya sebelumnya. Bagaimana ini bisa mungkin? Kenyataannya adalah kebanyakan orang sebetulnya mereka tidak punya yang namanya kesabaran itu. Nah, sekali lagi yang saya ngomong, kesabaran itu sesuatu yang kita sebetulnya sudah punya. Tetapi kita perlu praktek. Bagaimana sih caranya kita bisa sabar? Kita perlu memegang janji Allah. Kita perlu terus-menerus mengingatkan kepada diri kita sendiri apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan kasih tahu kepada kita untuk lakukan. Terus-menerus. Kalau kita belum setia untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh pertama kali, Tuhan tidak akan memberikan instruksi selanjutnya. Tuhan gak akan kasih tahu hal selanjutnya untuk kita lakukan. Saya punya anak saya umur 2 tahun. Saya suruh dia beresin mainan. Jadi saya latih dia, kalau dia lagi main satu permainan sudah selesai, dia mesti beresin dulu, masukin dulu semua mainannya ke dalam plastiknya, baru dia boleh ambil mainan yang lain. Sama seperti Tuhan itu kalau dia mau kita lakukan sesuatu, dia akan tunggu sampai kita sudah selesai di sana, baru Tuhan kasih instruksi selanjutnya. Atau kalau kerjaannya belum selesai di sana, Tuhan akan kasih tahu apalagi yang harus dilakukan. Jangan lompat-lompat. Kalau kita tidak bisa sabar, menandakan bahwa kita tidak percaya dengan Tuhan. Apa yang tidak dipercayai? Kita tidak percaya apakah kita dengar suara Tuhan sebetulnya apa enggak. Kita nggak percaya apakah Tuhan yang ngomong apa bukan. Kita nggak percaya macam-macam. Intinya adalah nggak percaya. Nah kalau kita nggak percaya, percuma. Kita nggak percaya percuma, kita cuma buang waktu. Apa sih? Orang bilang gini, oh kita nggak boleh judi. Sebetulnya apa sih judi? Apa itu judi? Judi itu bukan kita pergi ke kasino, terus kita bertaruh, bukan. Atau kita judi online, atau kita pasang bola, bukan. Itu salah satu bentuk dari judi. Maksudnya judi adalah kita menempatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak pasti. Sekali lagi, judi itu maksudnya adalah kita menempatkan sesuatu, kita bertaruh kepada sesuatu yang tidak pasti. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau kita misalnya pergi ke kasino, kita nggak tahu kita bakal menang apa enggak. Lalu kita masang, itu namanya judi. Nah, tapi orang lebih banyak berjudi. Sebetulnya lebih banyak orang berjudi dengan hidup mereka, tapi mereka nggak sadar. Kok bisa? Karena begini, karena banyak dari kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan melakukan sesuatu dengan ketidakpastian. Kita nggak yakin bahwa ini pasti berhasil.
Nah loh, bagaimana kita bisa tahu pasti berhasil apa enggak? Toh kita belum jalanin. Kalau kita yakin Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan selesaikan. Kalau kita yakin Tuhan menyertai kita di bidang itu, kita yakin sesuatu pasti akan beres. Itu bukan judi. Jadi begini nih. Orang itu banyak bertaruh di dalam hidup. Banyak orang melakukan hidupnya seperti kayak judi, tapi mereka nggak sadar. Sebetulnya mereka sedang berjudi. Nah, kita ini harusnya mengerti kita cuma melakukan hal-hal yang Tuhan mau doang. Hal-hal yang memang Tuhan sudah kasih kita hikmat di dalamnya. Maka itu jadinya bukan judi. Kenapa saya selalu bilang ya, kita jadi orang kalau kita melakukan sesuatu kita perlu doakan, kita perlu belajar dulu. Buat kita ngecek sebetulnya ini benar dari Tuhan apa bukan. Apakah Tuhan kasih kita skill ini apa enggak. Ini cuma contoh. Tapi inilah yang benar. Nah, apa yang Nuh lakukan adalah dia mempercayai apa yang Tuhan janjikan dan dia benar-benar kerjakan. Ini namanya sabar. Nah, kita perlu punya sikap yang sama. Kalau kita sekarang kita punya pekerjaan, kita perlu cek sama Tuhan apakah ini benar yang Tuhan mau kita lakukan apa bukan. Kalau misalnya bukan, jangan kerjain ini, cari sesuatu yang lain. Misalnya pekerjaan Anda mengharuskan Anda banyak berbohong. Ya jangan kerja itu. Kalau misalnya pekerjaan Anda mengharuskan Anda banyak curang, ya jangan kerjain itu, udah pasti bukan dari Tuhan. Ya kita doain. Dari mana sih kita tahu ini dari Tuhan apa bukan? Ada sifat-sifat ilahi di dalamnya. Apakah pekerjaan ini memberkati orang? Apakah semua yang kita kerjakan ini nih baik? Saya kemarin dengar ada orang cerita di YouTube. Menurut saya ini penting sekali, ini bagus. Orang itu kalau di Amrik itu semua orang punya hak untuk berpendapat. Semua orang di Amrik punya hak untuk berpendapat. Ini bagian dari mereka punya undang-undang. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kita punya hak untuk berpendapat tetapi dibatasi. Kita nggak boleh komentar soal hal-hal yang krusial, hal-hal yang sensitif, misalnya agama. Tapi di Amerika orang boleh ngomong apapun dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi banyak perusahaan-perusahaan teknologi besar kayak Google lah, YouTube lah, Facebook, Twitter dan sebagainya, mereka mensensor apa yang orang ngomong. Karena mereka punya kepentingan, karena mereka punya afiliasi politik tertentu, mereka mensensor apa yang orang ngomong sehingga nggak semua orang boleh pakai mereka punya platform. Contohnya misalnya kemarin setelah Presiden Donald Trump itu berhenti menjadi presiden, dia langsung di-ban akunnya oleh pemiliknya Twitter. Langsung di-ban. Kenapa? Karena mereka tidak support Partai Republik. Nah, kenapa saya ngomong ini? Kita perlu mengerti bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang benar, yang kita tahu Tuhan mau kita lakukan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus perjuangkan itu terus. Kita harus melawan arus. Kita harus berani. Bayangkan si Nuh, waktu dia sedang membangun kapal itu, betapa banyaknya orang yang mencemooh dia. Karena apa yang dilakukan sepertinya tidak masuk akal, nggak ada nalarnya, bahkan orang mungkin pikir nih orang gila. Tetapi ketika kita sudah pegang janji Tuhan, kita bersabar, kita lakukan terus, ya udah kita lakukan terus, titik. Tutup telinga kita terhadap segala sesuatu yang tidak mendukung kita. Tutup telinga kita terhadap segala sesuatu yang menentang kita. Sekarang kita bisnis, kita kerja.
Kita kerja sudah benar, sesuai dengan kita punya hati, ini memberkati orang dan sebagainya segala macam. Tapi orang kata-katakan kita, kata-katain kita, nggak usah diterima. Anda nggak harus dengerin apa yang orang ngomong. Anda buka restoran, orang-orang senang sama makanan Anda. Terus ada yang mulai ngomong, oh iya ini makanan jangan-jangan pakai guna-guna ya apa segala macam. Setelah itu Anda tutup. Jangan lakukan itu. Orang-orang senang makan makanan Anda, mereka diberkati. Ya udah, lakukan terus, jangan stop. Makanya kita perlu cek nih, kita perlu cek. Kita ini sudah benar mengerjakan kehendak Tuhan apa bukan? Kalau iya, sabar aja. Pada waktunya Tuhan akan meninggikan Anda. Kalau kita terus-menerus melakukan apa yang Tuhan suruh, pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Pada waktunya. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suka mempromosi orang. Kenapa kita belum dipromosi? Karena kita karakternya belum jadi. Kalau misalnya kita terlalu cepat dipromosi, takutnya karakter kita belum jadi, sebentar kita sudah tergelincir. Waktu kita tergelincir, sakit jatuhnya. Tuhan gak mau kita sakit. Oleh karena itu dia gak buru-buru ngangkat orang. Tetapi ketika kita memegang sesuatu dari Tuhan, kita pegang terus, jangan lepas. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang udah cukup, stop. Nah, berkaitan dengan Nuh, saya mau jelaskan di sini ya. Tuhan itu bukan mencari orang-orang untuk dibunuh, jangan salah nih. 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20. Yaitu roh-roh mereka yang tidak taat pada zaman Nuh ketika membangun bahtera. Namun Allah tetap menanti dengan sabar meski pada akhirnya hanya sedikit saja yang diselamatkan dari air bah, yaitu 8 jiwa. Nah jadi, kenapa perlu bikin kapal gede? Itu sebetulnya buat muat orang. Karena orang gak mau masuk, makanya akhirnya binatang yang masuk. Jadi rencana Tuhan terhadap manusia, terhadap Anda dan saya, selalu adalah damai sejahtera dan sukacita dan kebenaran. Rencana Tuhan buat kita selalu baik, selalu, udah pasti. Gak ada salah lagi, sudah pasti itu. Yang penting apa sih? Yang penting kita memiliki keberanian cukup untuk bersabar. Kita pegang janji Allah dan kita lakukan terus. Lakukan terus. Apapun yang terjadi, kita lakukan terus. Dalam waktu Tuhan, dalam arti ketika kita sudah matang, karakter kita sudah jadi, kita pasti akan melihat promosi. Apapun yang saat ini Anda kerjakan, Anda mungkin pikir, oh sekarang lagi PPKM lah, susah lah, apa segala macam, bla 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 bla. Berhenti melihat kepada keadaan, mulailah melihat kepada Tuhan dan janjinya. Dan itu yang Anda perlu pegang. Ketika waktunya tiba, Anda pasti akan mengalami promosi. Kalau waktunya udah tiba, dalam arti Anda sudah matang, Anda pasti akan menerima promosi. Pasti. Saya punya satu saudara ya, saudara saya luar biasa. Dia keluar kerja, dia bisnis, dia main trading online, forex. Awal-awal dia hilang duit banyak, terus dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan bikin dia berhasil sampai dia lebih hebat daripada waktu dia jatuh berkali-kali lipat. Jadi semua uang yang udah dia hilangin tuh dia dapetin berkali-kali lipat sekarang. Luar biasa. Dan waktu ditanya nih apa rahasia suksesnya, dia selalu bilang, oh ini karena dia percaya sama Yesus dan dia berdoa. Dia percaya Yesus, dia berdoa, dia diberkati. Ini semua sama nih. Kalau sekarang kita merasa ya keadaan lagi sulit apa segala macam, saya mau bilang jangan lihat situasimu, lihatlah kepada Tuhan. Peganglah janjinya. Kalau belum terjadi juga bagaimana? Sabar, pegang terus janjinya. Pegang terus janjinya.
Jangan khawatir. Kalau karakter kita udah matang, kita pasti akan terima buahnya. Pasti. Itu aja yang saya mau share hari ini. Saya mau kasih pengumuman dulu. Pertama, saya mau kasih tahu jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube sama saya punya IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Lalu kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, boleh silakan WhatsApp ke saya. Pertanyaan, butuh doa, silakan WhatsApp saya ke 08 19 3218 4218. Terus berikutnya saya mau kasih tahu bahwa ini adalah acara yang disponsori. Jadi ada orang yang memberi kepada acara ini. Kalau Anda diberkati sama acara ini dan Anda ingin memberi, silakan kontak saya. Pemberian Anda sekecil apapun akan sangat dihargai karena ini buat siaran. Selanjutnya saya mau kasih tahu bahwa saya bikin buku rohani. Kalau ada yang mau gratis, tapi bentuknya PDF. Jadi kalau Anda mau cetak, ya Anda cetak sendiri. Saya kirimkan dalam bentuk PDF, saya WA. Kalau ada yang mau, Hubungan dengan Allah judulnya. Selanjutnya, kalau misalnya ada yang tertarik untuk bertanya soal produk saya, atau ada yang mau tanya soal perencanaan keuangan, silakan kontak saya langsung. Atau kalau mau jualan produk asuransi Allianz, silakan kontak saya juga. Selanjutnya saya mau kasih tahu lagi, ada Zoom setiap Jumat malam. Zoom setiap Jumat malam, temanya umum, bukan soal uang, bukan soal bisnis, tapi umum. Silakan kontak saya, nanti saya masukin ke grup WhatsApp. Terakhir, satu lagi, setiap Senin, Rabu, Jumat saya mulai bikin kelas bahasa Inggris pakai Zoom. Saya bikin kelas bahasa Inggris pakai Zoom Senin, Rabu, Jumat. Silakan yang mau join. Acara ini gratis, nggak usah bayar. Kalau ada yang mau memberi, silakan. Gratis. Terus terakhir saya mau kasih tahu kalau saya bantu iklanin. Kalau ada yang di sini yang punya usaha, punya produk, mau dibantu jualan, saya kasih tahu. Ada satu yang minta saya promoin, dia bikin CV. Nama IG-nya adalah culadi.cv. Culadi.cv. Jadi dia bantu orang bikinin CV. Kalau misalnya ada yang mau dibantu, silakan WhatsApp ke dia sendiri langsung. Nomor teleponnya saya kasih ya. 0895 3311 32755. Sekali lagi. 0895 3311 32755. Nah, orang ini kerjaannya bikin CV nih. Saya rasa itu aja. Kalau misalnya ada yang mau diiklanin lagi, boleh WhatsApp ke saya. Itu aja lah semuanya. Selamat malam, shalom. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline